Selamat malam Bapak Ibu. Selalu ada sesuatu yang indah setiap kali kita beribadah seperti ini, menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan dalam ibadah ini. Nah, malam ini saya mohon kepada Bapak Ibu, berilah konsentrasi 30 menit ke depan ya Bapak Ibu, untuk kita belajar sesuatu yang barangkali agak sulit, tapi oleh anugerah Tuhan kita minta tolong kepada Allah Roh Suci supaya menerjemahkan firman ini dengan bahasa yang sederhana. Judul kita malam hari ini tentang Homo Deus, manusia Allah. Nanti saya akan beritahu kepada Bapak Ibu kenapa judul ini menjadi inspirasi. Teks kita dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi pokok pikiran kita, renungan kita malam hari ini temanya adalah Homo Deus, manusia Allah. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia, mereka yang melakukan kebenaran firman Allah oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, judul kita malam ini Homo Deus. Terinspirasi judul ini dari buku yang sudah saya baca dan terus saya baca, dan saya ingin membacanya ulang-ulang Bapak Ibu. Homo Deus, buku ini ditulis oleh Profesor Yuval Noah Harari. Seorang Yahudi dari Hebrew University of Israel Bapak Ibu. Seorang Yahudi yang tidak percaya Tuhan. Dia seorang ateis, dia percaya kepada teori evolusi. Dalam bukunya yang pertama dia bicara tentang Homo sapiens, ada trilogi bukunya. Buku yang kedua yang malam ini saya ingin coba memberi wawasan kepada Bapak Ibu, itu buku Homo Deus, buku cukup tua. Tahun 2015 ditulis buku ini. 4 tahun sebelumnya dia menulis tentang Homo sapiens. Bapak Ibu, dalam bukunya dia cerita siapa manusia, Homo sapiens, manusia berakal budi. Di sana dia ceritakan bagaimana revolusi pertanian, bagaimana manusia yang berakal budi itu, Homo sapiens, manusia berakal budi itu menciptakan hal-hal yang luar biasa. Dalam bukunya yang kedua, Homo Deus, lebih jauh dia bercerita Bapak Ibu. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang buku ini sebagai sinopsis saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, dia bercerita, kita hidup di ruang dan waktu yang cukup unik. Manusia telah sanggup menaklukkan wabah, kelaparan, dan peperangan. Itulah optimisme Yuval Noah Harari, seorang profesor yang lebih muda dari saya. Tahun 76 dia lahir Bapak Ibu. Dia berkata, manusia di segala tempat hari ini telah sanggup menaklukkan kelaparan karena revolusi pertanian. Melalui pengetahuan manusia yang luar biasa. Manusia bisa mengubah industri pertanian begitu luar biasa. Panen gandum yang setahun 3 kali sekarang bisa dilipat gandakan sampai 5-6 kali dalam 1 tahun. Pohon buah yang musiman sekarang bisa direkayasa genetik, rekayasa biologis sehingga kemudian bisa panen beberapa kali dalam 1 tahun. Oleh karena rekayasa pertanian dan revolusi pertanian, kemudian manusia sanggup menaklukkan yang namanya wabah kelaparan.
memang masih ada kelaparan di beberapa tempat, tapi tidak signifikan. Karena pengetahuan manusia Homo sapiens telah sanggup menaklukkan kekurangan pangan. Dan dia berkata, Bapak Ibu, sekarang ini lebih banyak orang mati karena kebanyakan makan daripada kelaparan. Lalu yang kedua, manusia telah sanggup menaklukkan yang namanya wabah. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, wabah yang namanya flu Spanyol, wabah yang mengerikan dulu. Setiap kali wabah datang memusnahkan satu kota, membunuh sampai 50% jumlah umat manusia. Tetapi hari ini, bukunya ditulis tahun 2015. Hari ini, wabah apa yang ada? Manusia oleh teknologi setelah penemuan penisilin dan lain sebagainya, sanggup menaklukkan sakit. Sehingga dia berkata, sekarang lebih banyak orang yang mati karena panjang umur daripada yang mati karena penyakit. Lalu dia berkata yang ketiga, peperangan. Manusia sanggup meredam peperangan. Manusia sanggup meredam kekacauan dunia. Walaupun masih ada di sana sini peperangan secara sporadis. Namun tidak signifikan. Dia berkata dalam optimisnya. Dan dia berkata peperangan sekarang. Bahkan dia berani berkata gula lebih banyak membunuh manusia daripada bubuk misiu. Gula lebih mematikan daripada jumlah kematian dalam peperangan. Lebih jauh dia berkata, orang-orang yang mati bunuh diri lebih banyak daripada yang mati karena peperangan. Lalu dalam bukunya Homo Deus, dia berkata tentang Homo sapiens ini, manusia yang terus mengeksplor diri, resources dalam diri manusia terus dikembangkan, sumber daya manusia terus dikembangkan yang menurut dia mungkin hampir-hampir tanpa batas. Sampailah tiba pada zaman kita Homo Deus. Sekali lagi bukunya ditulis tahun 2015 Bapak Ibu. Dia berkata, sekarang ada 3 tujuan generasi hidup sekarang. Dan dia berkata, 30 tahun ke depan kita tidak tahu lagi bagaimana generasi anak-anak kita. Karena penemuan-penemuan yang luar biasa, dia berkata, sekarang manusia itu sedang mengejar kebahagiaan. Bagi generasi sekarang, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Dan manusia memperjuangkan semua itu, semua sumber daya manusia dikumpulkan untuk mencapai tujuan yaitu kebahagiaan. Ternyata manusia menikmati kebahagiaan. Karena kebahagiaan begitu nikmat, maka yang kedua, manusia mulai mengejar keabadian. Dan dia berkata bagaimana manusia bisa menaklukkan berbagai macam penyakit yang dulu tak bisa ditaklukkan oleh manusia. Diwakili oleh AI, Artificial Intelligence itu Bapak Ibu, dia bercerita. Bagaimana sekarang penemuan-penemuan terbaru manusia dengan semua kemampuan daya nalarnya. Coba menemukan semua hal obat-obatan untuk membuat manusia panjang umur dan abadi. Dia berkata juga Bapak Ibu, bahkan sekarang kemungkinan besar di zaman anak-anak kita akan ada robot-robot yang begitu kecil, seukuran nano. Yang disuntikan ke dalam tubuh manusia. Dan robot itu akan mencari sumber penyakit seperti sel-sel penyebab kanker dalam diri manusia. Dan secara otomatis nano itu akan membunuh sel yang akan muncul di sana. Sehingga kemudian manusia tidak harus segera mati. Mereka akan panjang umur. Mereka mengejar keabadian. Mereka berkata, itu sebabnya. Oleh karena kebahagiaan begitu dinikmati, manusia ingin keabadian, kedokteran kemudian melakukan banyak hal, semua sumber daya dan kekayaan dicurahkan untuk penelitian-penelitian yang luar biasa. Dalam arti dia juga mengikuti tentang artificial intelligence Bapak Ibu tahu tentang isu ini ya. Bapak Ibu sebagai anak Tuhan kita coba memandang dan meneropong dunia untuk kemudian melihat kebenaran firman Allah. Dia berkata tentang artificial intelligence itu Bapak Ibu. Di mana isu beberapa tahun yang lalu di Amerika sempat ada isu seorang karyawan Google dipecat karena membocorkan satu rahasia. Apa itu? Robot yang mereka ciptakan itu sekarang punya kesadaran. Si robot bisa punya kesadaran, itu berarti dia bisa merasa. Itu berarti dia bisa punya kesadaran bahwa dia adalah robot. Itu mengerikan Bapak Ibu. Artificial intelligence, entahkah ini benar atau tidak, tapi isu itu cukup gencar. Sehingga kemudian karyawan Google itu dipecat. Kira-kira mulanya begini Bapak Ibu, robot-robot itu diciptakan oleh manusia. Sampai kemudian robot itu lebih pintar dari manusia. Dia ditaruh di rumah kita,
Dia merekam semua peristiwa di dalam rumah. Kapan kita makan, jam berapa kita berangkat kerja, jam berapa pulang kerja. Pada saat kapan kita tutup jendela, kapan kita matikan lampu. Kalau kemudian musim hujan apa yang kita lakukan. Robot merekam semua peristiwa itu. Menyimpan di memorinya. Setelah sekian lama dia tinggal bersama dengan kita. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia jauh lebih hafal daripada kita. Sehingga sebelum kita matikan lampu, dia sudah matikan lampu. Karena dia merekam semua. Sehingga dia lebih ingat. Lebih cerdas daripada si manusia. Dan katanya isu yang sempat berkembang itu, si robot ini kemudian punya kesadaran. Perhatikanlah penemuan-penemuan. Nah, Yuval Noah Harari sang profesor ini coba memberitahu optimismenya kepada dunia, Bapak Ibu, bagaimana manusia mengejar keabadian. Sehingga dia berkata, mungkin tidak sampai 30 tahun ke depan, anak cucu kita akan menjadi manusia Allah. Mereka menjadi dewa-dewa karena mereka bisa menciptakan kebahagiaan, menaklukkan sakit penyakit sehingga manusia bisa panjang umur dan kemudian mereka menjadi dewa, homo deus, manusia dewa atau manusia Allah. Sampai tiba-tiba 2015 dia tulis bukunya, 2019 di ujung pandemi Covid melanda dunia. Tak ada satu negara pun di muka bumi yang bisa membendung virus yang tak kelihatan itu. Manusia dengan semua teknologi yang paling canggih gagap. Tak mampu bertahan. Semua ditembus. Jutaan manusia mati. Ratusan juta terjangkiti. Dan bahkan miliaran orang mengalami dampak yang mengerikan akibat Covid yang sampai hari ini. Bapak, Ibu dan saya terkena dampaknya. Dan secara ekonomi, tahun ke depan lebih gelap lagi, kata mereka para pengamat-pengamat ekonomi. Itu sebabnya optimisme Harari hancur. Tahun 2020 dia diwawancari oleh stasiun televisi. Hai Profesor Yuval Noah Harari, bagaimana menurutmu tentang Covid? Dia coba pelintir Bapak Ibu, dia ngomong dalam jawabannya, katanya dalam wawancara itu dia berkata begini. Saya tidak khawatir tentang Covid. Saya khawatir tentang iblis-iblis di dalam diri manusia yang mulai menyalahkan negara tertentu, bangsa tertentu, lalu mementingkan diri sendiri, mengumpulkan demi dirinya sendiri. Jadi dia berkata, saya lebih khawatir tentang iblis-iblis dalam diri manusia. Lumayan aneh cara berpikirnya Bapak Ibu. Dia tidak percaya ada Tuhan, tapi dia percaya ada iblis. Dan dia berkata, kenapa kemudian manusia menjadi homo deus? Sebab orang dulu ketika mereka mengalami kelaparan oleh karena kemarau panjang, pertanian gagal. Orang-orang dulu berteriak kepada dewa-dewa mereka, kepada pohon, kepada segala macam. Dan dia bilang kepada orang-orang Israel, orang Kristen dan agama Yahudi. Mereka berteriak kepada Tuhan. Tapi hari ini tidak. Hari ini rekayasa cuaca bisa dilakukan. Sehingga hujan buatan bisa dibuat. Sehingga pertanian tidak perlu mengalami kekeringan. Jadi kalau orang zaman dulu dipanggil hidup di zaman sekarang, melihat kita bisa membuat hujan buatan, bagi mereka kita adalah dewa. Perhatikan perkataannya itu Bapak. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita belajar sesuatu dari sejarah. Ketika optimisme Harari ini muncul ke permukaan, begitu optimis luar biasa, tiba-tiba dihancurkan oleh wabah Covid. Begitulah cara Tuhan bekerja. Perhatikan, setiap kali optimisme manusia berlebihan tentang dirinya sendiri, maka akan datang kerusakan yang mengikuti. Masih ingat tahun 30-an? 1930 manusia yakin sekali bahwa manusia berevolusi semakin sempurna. Manusia akan semakin baik, manusia akan semakin luar biasa. Tiba-tiba perang dunia pertama melanda. Boom! Hanya karena masalah di tengah keluarga. Perang dunia pertama pecah, 200 negara terlibat semuanya. Manusia mulai kaget, para ilmuwan kaget. Mereka pikir teori evolusi membawa manusia semakin sempurna, semakin berakal budi, semakin hebat. Faktanya kerusakan parah dan tidak lama kemudian perang dunia kedua tercipta. Sehingga kemudian para ilmuwan semakin terpuruk dengan optimismenya. Ini sejarah. Hari ini ketika Yuval Noah Harari begitu optimis dengan bukunya Homo Deus, tiba-tiba dihancurkan oleh pandemi Covid. Manusia Allah, dia berkata, tapi tak dapat dipertahankan. Biar bagaimanapun asumsi-asumsinya, teorinya tak dapat bertahan oleh situasi zaman. Nah malam ini
Kita mau bercerita, siapakah manusia itu? Apakah manusia Homo Deus? Siapakah manusia itu? Sang pemazmur, Raja Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membuat syairnya tadi dengan sangat indah. Siapakah manusia itu? Yang pertama Bapak Ibu, dari mazmurnya kita coba melihat. Bapak Ibu, manusia akan mengenal siapa dirinya ketika mengenal kemuliaan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, kita manusia. Kita pun tidak bisa mengenal diri kita dengan sempurna. Karena itu untuk kita bisa mengenal diri kita, maka kita diminta untuk mengenal Allah melalui alam ciptaan. Hanya dengan mengenal Allah, kita bisa mengenali diri. Bahasa John Calvin berkata begini, manapun yang terlebih dahulu tidak masalah. Dia bilang, orang yang mengenal Allah akan mengenal dirinya sendiri. Orang yang mengenal dirinya sendiri akan membawa pengenalan kepada dirinya kepada Allah yang hidup. Sehingga dia mengenal Allah. Manapun yang terlebih dahulu enggak jadi masalah. Dia bilang kedua-duanya dari Allah. Tapi pemazmur mengatakan malam hari ini kepada kita Bapak Ibu. Untuk mengenal manusia. Manusia harus belajar mengenal Allah melalui kemuliaan Allah yang dibentangkan melalui alam semesta ini. Dengan melihat kemuliaan Allah, manusia bisa mengenal Allah. Coba perhatikan Mazmur tadi. Daud memulai dengan ayat 2 berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Itu ayat 2. Dibuka dengan kata itu oleh Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Lalu Mazmur itu ditutup dengan kalimat yang persis sama dalam bahasa Ibrani. Ya Tuhan, Tuhan kami, ayat yang ke-10. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi ayat ini dimulai dari pujian kepada kemuliaan Allah. Ditutup dengan pujian kepada kemuliaan Allah. Sama persis. Di tengah-tengahnya ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Baru si pemazmur cerita tentang dinamika anak manusia di tengah-tengahnya. Jadi ini yang disebut dengan mazmur inklusio. Dibuka dan ditutup dengan kalimat yang persis sama. Yang mau diberitahu, perhatikanlah manusia itu sebenarnya terangkum, terkurung di bawah kemuliaan Allah. Sehingga jika manusia ingin mengenal Allah atau ingin mengenal dirinya, manusia harus pertama-tama mengenal Allah. Karena manusia terkurung di dalam kemuliaan Allah. Yang dalam bahasa Roma pasal 11 ayat 36 Paulus berkata begini. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Yunaninya kira-kira begini Bapak Ibu. Sebab segala sesuatu keluar dari Allah. Dikerjakan oleh Allah, melalui Allah, bagi Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di tempat lain, Paulus berkata, kita ini hidup, kita bergerak, kita bernafas di dalam hadirat Allah, coram Deo. Karena itulah jika manusia ingin mengenal siapa dirinya, pertama-tama dia harus mengenal Allah melalui alam ciptaan ini. Itu bahasa wahyu umum, manusia kemudian dibawa untuk mengenal Allah. Dengan pengenalannya akan Allah, membuat dia mengenal siapa dirinya. Malam hari ini pelajaran pertama yang penting dari Mazmur Inklusio ini Bapak Ibu. Apakah engkau mengenal dirimu sendiri? Kadang-kadang kita gak kenal diri kita Bapak Ibu. Kita kaget kok saya bisa marah seperti itu tadi ya. Kok saya bisa hilang kendali. Kok saya bisa kehilangan kontrol diri. Untuk engkau mengenal dirimu lebih baik. Suasana seperti ini. Beribadah di hadirat Allah. Untuk mengenal Allah lebih jauh. Mengenal Allah melalui alam semesta. Mengenal Allah melalui firman-Nya. Itu akan menolong Bapak Ibu dan saya mulai mengenal siapa diri kita. Di hadirat Allah. Kita akan pelan-pelan diberitahu siapa kita di hadapannya. Karena itu Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalkan ibadah seperti ini. Jangan pernah tinggalkan membaca firman Allah. Jangan pernah tinggalkan doa-doamu. Karena dengan mengenal Allah, engkau akan mulai mengenal dirimu sendiri. Pelan-pelan bertahap. Akan diberitahu oleh firman Allah siapa engkau. Hanya dengan mengenal Allah, kita bisa mengenal diri.
Yang mengerti katakan amin. Coba tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus yang ajaib Bapak Ibu. Sekarang poin yang kedua. Ini poin paling penting dari khotbah ini Bapak Ibu. Bersabar sejenak ya. Poin yang kedua Bapak Ibu. Ingatlah, manusia itu paradoks. Nah ini istilah agak rumit, saya coba jelaskan. Paradoks artinya begini. Dua kebenaran, tapi kebenaran ini nggak bisa diperdamaikan. Dia berjalan masing-masing seperti rel kereta api, ada sisi kanan, sisi kiri. Mereka tidak akan bertemu, tapi mereka bersama-sama terus seirama. Itu namanya paradoks. Nah, Calvert, seorang teolog modern, dia berkata begini, sebenarnya dia neo-ortodoksi. Calvert berkata begini, waktu kita berbicara tentang Allah melalui Alkitab, kita harus menggunakan bahasa paradoks. Contohnya, Yesus itu 100% Allah, tapi 100% manusia. Allah itu transenden, berbeda sangat jauh. Tapi dia juga imanen, hadir, dekat bersama dengan kita. Allah jauh tapi dekat. Allah tak terlihat namun terlihat. Jadi Calvert berkata, waktu kita mau belajar tentang Allah dari Alkitab, kita gunakan bahasa paradoks. Istilah dia saya pinjam malam hari ini Bapak Ibu. Waktu kita belajar tentang manusia Bapak Ibu dan saya, kita juga gunakan istilah ini dari Mazmur pasal yang ke-8 ini. Manusia itu paradoks. Yang pertama, paradoksnya, manusia itu hina. Coba perhatikan ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Dia bicara tentang celestial Bapak Ibu. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Si pemazmur membandingkan dirinya di tengah samudra alam semesta yang hampir-hampir tanpa batas. Dibandingkan dengan semua ciptaan Allah, alam semesta jagat raya ini, betapa tak berartinya manusia. Manusia itu hina. Menurut teropong Hubble, Bapak Ibu sudah tahu kebenaran ini ya. Titik terluar dari alam semesta yang bisa kita lihat itu, titik terluar alam semesta katanya itu dibutuhkan waktu 6 miliar tahun kecepatan cahaya. Itu kalau 3 kali 10 pangkat 8 kecepatan cahaya. Kalau Bapak Ibu terbang dengan kecepatan cahaya 300 juta kilometer per detik. Begitu? Per detik 300 juta kilometer kecepatannya. Bapak Ibu dibutuhkan 6 miliar tahun untuk sampai titik terluar yang bisa kita lihat dengan teropong Hubble menurut para ilmuwan. Alam semesta ini luar biasa besar. Dan si Daud menyaksikan wahyu umum Allah itu yaitu alam semesta. Dia berkata, siapa manusia? Itu baru dibandingkan dengan ciptaan Allah. Belum dibandingkan dengan Allah yang menciptakan alam semesta itu. Dibandingkan dengan ciptaan yang lain saja, manusia itu hina. Dan kalau kita melihat kepada Kejadian pasal yang ketiga Bapak Ibu, perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Musa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, tanah dikutuk, ular dikutuk, Adam dan Hawa dihukum. Kutukannya kepada ular. Tuhan berkata, dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu tanah menjadi makananmu. Apa artinya? Ular enggak makan debu tanah, kita tahu bersama-sama. Artinya ular itu begitu hina. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu hina. Dia yang dari debu tanah kembali ke debu tanah. Dia begitu hina. Di kemudian hari Nabi Yesaya berteriak. Dia berkata, mewakili suara Allah, dia berkata, lembu mengenal pemiliknya. Kambing domba mengenal kandangnya, tapi umatku tak mengenal Allah. Bahkan binatang bisa mengenal kandangnya dan pemiliknya. Tapi Israel tak mengenal Allahnya yang hidup. Apa yang mau diberitahu Bapak Ibu melalui Mazmur ini kita melihat siapa itu manusia. Apakah Homo Deus? Bukan. Dia manusia yang hina. Ketika kejatuhan itu membuat manusia begitu hina dan rendah. Itulah kata si pemazmur. Karena Daud melihat dari sisi keberdosaan manusia dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Tetapi gak berhenti sampai di situ. Paradoks yang kedua. Manusia yang hina ini ternyata mulia.
Dia hina sekaligus mulia. Perhatikan ayat 6 dan 7. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Perhatikan Bapak Ibu. Manusia itu Bapak Ibu. Dia hina sekaligus mulia. Dia rapuh sekaligus diingini oleh Allah. Dia begitu nista tapi dicintai oleh Tuhan. Dia begitu terpuruk dan jatuh tapi dia dikejar oleh Allah dan dicari oleh Tuhan. Itu manusia. Hina sekaligus mulia. Ini sebuah paradoks. Sebuah kebenaran. Dari menurut pemazmur. Siapa itu homo? Siapa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang hina. Sekaligus makhluk yang mulia. Dia hina tapi dicinta Allah. Dia rapuh tapi direngkuh oleh Allah. Dia lemah tapi dirindukan dan diinginkan oleh Tuhan. Dia sesungguhnya sangat rusak. Tapi Allah bersedia menghancurkan dirinya di kayu salib demi manusia yang rusak ini. Jadi Bapak Ibu, poinnya malam hari ini, Bapak Ibu boleh lupa semua yang saya ceritakan tentang Yuval Noah Harari itu Bapak. Tapi tolong jangan lupa ini. Perhatikan kedua kutub ini. Manusia hina sekaligus mulia. Jangan hidup di dua kutub ini. Perhatikan ketika seseorang menghidupi kehidupannya dengan kesadaran, aku ini hina, aku ini lemah, aku ini bodoh, aku ini konyol. Perhatikan, itu tidak membuat imanmu lebih baik. Itu tidak membuat kerohanianmu lebih sehat. Engkau akan membuat engkau terpuruk, lebih rusak lagi. Engkau tidak akan bertumbuh. Jika engkau cuma menyadari sepihak ini, aku ini hina, aku ini bodoh, siapalah aku ini. Perhatikan, ini kerendahan hati yang palsu. Hati-hati, engkau bisa jatuh kepada ekstrim ini. Sehingga engkau tak bertumbuh di dalam Tuhan. Atau sebaliknya, engkau kepada ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Apa itu? Engkau merasa, aku anak raja. Aku anak Allah, aku kepunyaan Tuhan, aku ini biji mata Tuhan, aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Optimisme yang berlebihan, tanpa kesadaran bahwa kita juga hina. Apa yang terjadi? Engkau akan menjadi orang yang sombong, arogan, angkuh. Engkau sombong rohani. Kalau engkau terus hidup di kutub yang ini Bapak Ibu, engkau tak tersentuh. Engkau tidak semakin mirip dengan Kristus. Karena engkau jatuh dalam sebuah dosa keangkuhan hidup. Kalau begitu bagaimana? Si pemazmur ingin memperdamaikan kedua kutub. Kita menarik kedua kutub ke tengah-tengah. Bapak Ibu, kita tarik ke tengah-tengah. Hiduplah dengan sebuah keseimbangan. Inilah poin dari inklusio mazmur ini. Betapa pentingnya hidup dalam sebuah keseimbangan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dan saya, kita belajar bersama. Saya sadar Tuhan, saya manusia hina. Tapi biar bagaimanapun, Engkau telah mati untuk aku Kristus. Saya tahu saya rapuh, tapi Engkau menginginkan aku terus bangkit dan mendekat kepadamu. Nah, keseimbangan ini harus dijaga. Hidup kerohanian, kekristenan hanya yang seperti ini yang akan bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus dengan sehat dan kuat. Jika engkau kepada ekstrim kiri, terus menerus menghina dirimu, merendahkan dirimu, sebuah kerendahan diri yang palsu. Jika engkau terus menerus memandang positif tentang dirimu, anak Allah, anak raja, kepunyaan Tuhan, biji mata Allah, engkau akan menjadi pribadi yang begitu angkuh dan mulai kurang ajar dengan Tuhan dalam doa dan perkataan. Tetapi jika engkau menggandengkan keduanya sebagai sebuah paradoks, kedua kutub engkau jadikan satu, engkau memiliki sebuah keseimbangan, maka hidupmu sehat. Engkau tidak akan jatuh dalam dosa kesombongan. Engkau juga tidak akan jatuh dalam dosa kerendahan hati yang palsu. Engkau akan bertahan terus. Aku tahu aku hina Tuhan. Tapi aku tahu aku telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Aku tahu aku rapuh. Tapi aku tahu juga aku umat kepunyaan Allah yang harganya sangat mahal. Cobalah jaga keseimbangan ini. Setiap kali Bapak Ibu terpuruk jatuh, ingat bahwa engkau gambar Allah. Ingat bahwa Kristus telah mati untuk engkau. Bangkit. Setiap engkau mulai sombong,
Mulai diberkati dengan luar biasa. Tidak ada masalah di rumah tangga, tidak ada masalah dengan anak-anak. Hidupmu begitu perfect, indah luar biasa. Hati-hati. Tetaplah jaga hatimu dengan berkata, apapun yang aku dapat Tuhan, aku ini hina. Semua cuma anugerah. Semua hanya karena kasih karunia. Jika Bapak Ibu punya keseimbangan yang seperti ini, hidupmu akan luar biasa bagi kemuliaan Allah. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa kadang-kadang ada ajaran-ajaran yang cukup aneh? Karena kepada ekstrim ini, teologi yang satu berkata teologi penderitaan, semakin menderita semakin rohani. Yang satu lagi teologi kemakmuran, kesuksesan yang mengerikan luar biasa sampai lupa diri. Lupa bahwa kedua-duanya harus direngkuh, kedua-duanya harus diseimbangkan dalam hidup kita sehari-hari. Inilah Mazmur Inklusio yang indah luar biasa. Siapa itu manusia? Dia adalah hina. Namun dia mulia. Dia rendah dan rapuh, tapi dia ditinggikan dan dikasihi Allah. Engkau dicinta, sekaligus dirindukan, walau engkau lemah dan banyak kekurangan. Hanya kekristenan yang mengajarkan kebenaran yang mulia seperti ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu suatu hari kelak, ketika engkau ada di pintu kekekalan, dan Tuhan bertanya, John Panggabean, kenapa aku mengizinkan kau masuk ke dalam kekekalan bersama dengan aku? Maka setiap orang akan menjawab seperti ini, ya Tuhan, sebenarnya aku tak pernah pantas masuk ke kekekalan. Sesungguhnya aku tak akan pernah bisa sampai di sana. Tetapi karena putra tunggalmu yang telah mati ganti aku, hanya karena dia, aku ada di sana. Demikianlah orang-orang yang akan masuk ke dalam pintu kekekalan ketika pertanyaan diajukan, kenapa aku mengizinkan engkau masuk ke dalam kekekalan? Mereka yang sadar kepada dua kebenaran ini, aku hina, namun telah ditebus. Aku ini rendah, namun dihargai dan diangkat oleh Allah. Aku ini rapuh, namun direngkuh oleh pencipta alam semesta. Yang seperti ini, yang akan bersama dengan Allah di keabadian. Yuk sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran yang terakhir Bapak Ibu dari Mazmur ini, perhatikanlah. Mazmur ini ingin memberitahu betapa pentingnya beraktivitas untuk kemuliaan Allah. Coba perhatikan ayat itu Bapak Ibu, ayat 8 dan 9. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat yang ke-7 berkata apa? Semua telah diletakkan di bawah kaki manusia itu. Manusia yang hina sekaligus mulia itu kepada paradoksial kemanusiaan inilah dipercayakan alam semesta. Ini sebuah mandat budaya. Semua kambing domba, lembu sapi, binatang-binatang di padang, ikan-ikan, semua ditaklukkan di bawah kaki manusia untuk dieksplor bagi kemuliaan Allah. Untuk dieksploitasi yang terukur, diperbaiki semakin baik bagi kemuliaan Allah. Dengan bahasa sederhana Bapak Ibu, poin yang ketiga ini, ingatlah. Anak manusia yang hina sekaligus mulia ini, sesungguhnya mereka harus beraktivitas untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, dari mimbar ini ada banyak pembicara yang terus-menerus memberitakan bagian ini kepada Bapak Ibu dan saya. Pertanyaan malam hari ini sederhana. Apakah aktivitasmu sungguh-sungguh memuliakan Allah? Sebagai contoh, ini sebagai contoh. Kepada semua para pengkhotbah di gereja ini, Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini, yang mungkin kau pengkhotbah, dengarkan. Ketika engkau hendak berkhotbah, bagaimana persiapanmu? Perhatikanlah, orang pertama yang mendengar khotbahmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sedang menunggu dalam ibadah itu dan mulai bertanya, John, lu mau khotbah apa tentang gua? Aku mau dengar. Dia orang pertama yang menikmati firman yang kita beritakan. Begitu juga Bapak Ibu. Ketika engkau datang ke tempat ini memenuhi panggilan ibadah kudus. Tuhanlah yang mendorong engkau datang ke tempat ini. Tuhanlah pusat penyembahanmu. Tuhanlah pribadi pertama yang paling layak menikmati pujianmu. Pertanyaannya, apakah engkau tahu bahwa bukan hanya dia yang mengajarkan aku memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi dia yang sama, yang menikmati semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita ucapkan. Pendek kata, semua aktivitas kita haruslah memuliakan Allah. Para pemain musik, pemimpin pujian, semua talentamu
Ada pribadi Allah yang paling pertama yang berhak menikmati permainanmu yang paling indah. Suaramu yang paling keren. Gaya bahasamu yang paling bagus. Allah yang paling berhak menikmati. Yang saya mau beritahu. Perhatikanlah dari Mazmur pasal yang ke-8 ini kita belajar. Homo Deus itu tidak benar. Kita bukan manusia Allah. Kita adalah umat Allah, anak-anak Allah. Sehingga semua aktivitas kita haruslah untuk kemuliaan Allah. Haruslah dia pribadi pertama yang berhak menikmati semua yang kita lakukan. Semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita punya. Dia harus pribadi yang pertama yang berhak menikmati itu. Mulai malam hari ini Bapak Ibu. Ketika engkau bekerja, ayo sadarlah Tuhanlah yang menikmati pekerjaanku ini. Apakah pekerjaanku jujur, tulus, berintegritas? Apakah aku tidak korup di sana? Dia yang paling berhak pertama-tama menikmati pekerjaanmu. Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama. Dari Mazmur ini kita belajar 3 kebenaran. Dan kebenaran yang terakhir, semua aktivitas kita haruslah untuk kemuliaan Allah. Karena itu sekali lagi, kita bukan homo deus. Kita memang homo sapiens, manusia yang berakal budi. Tapi kita bukan manusia Allah. Kita anak-anak Allah, umat Allah yang dicintai dan dikasihi Allah. Bagi kemuliaan Allah selama-lamanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Ayo pulang dari ibadah ini. Saya senang walau hujan seperti itu. Bapak Ibu menyempatkan diri dan bersemangat datang memenuhi panggilan ibadah kudus. Yes. Kasih karunia untuk Bapak Ibu semuanya. Dan malam hari ini dengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Setiap kali manusia punya optimisme berlebihan. Tuhan akan mengizinkan sesuatu merusak optimisme manusia. Supaya manusia kembali kepada Allah yang hidup. Kita bukan homo deus. Kita anak-anak Allah, umat kepunyaan Allah. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan naikkan satu pujian